Awal tahun 2010, kami mendapatkan kesempatan dari anggota pengurus Asosiasi Logistik Indonesia beasiswa ke Jepang untuk mengikuti program sertifikasi logistik Kaizen. Nah, sebelum kami berangkat, kami harus mempresentasikan beberapa materi. Nah, kebetulan saya mendapatkan satu materi yang harus dipresentasikan dengan judul Customer Accommodation. Nah, saya menyiapkan dari sisi customer satisfaction, customer service. Nah, pada waktu saya presentasi di depan tim dari Jepang, salah satunya profesor, dia memberikan komentar, oh bukan itu yang dimaksud dengan customer accommodation. Ternyata accommodation adalah sangat luas. Namanya juga akomodasi, berarti kita harus mengakomodir maunya customer. Oh, rupanya itu yang dimaksud oleh profesor tersebut. Nah, customer accommodation itu seperti kalau seorang wanita mau ke salon, ya, maka penata rambut akan tanya kepada dia, Mbak Mabison mau kemana? Ada rencana apa? Mau ada acara apa? Bagaimana potongan rambutnya? Nah, seperti itulah customer accommodation. Sudah jelas, kita mau ke salon, mau potong rambut, cuci rambut, tapi ada satu tujuan, di mana kita ke salon. Demikian juga kalau kita ke rumah makan. Sudah jelas restorannya menyediakan makanan apa. Tapi toh tamu sajinya akan bertanya, mau menu apa lagi, mau tambahan apa lagi, kurang apa, dan sebagainya. Nah, seperti itulah harusnya kita datang kepada customer kita. Jadi itulah customer accommodation. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya pelangganlah yang membayar gaji kita. Nah, mengikuti atau mengakomodir customer tersebut memang bukan berarti 100% kita mengikuti maunya dia. Namun, kita harus menyadari ada kebutuhan lain yang sebetulnya mereka perlukan yang kita tidak sadari. Dan juga kita jangan terlalu cepat puas kalau kita melayani pelanggan. Ya, dalam Harvey Thompson dalam bukunya Who Steals Our Customers menyebutkan bahwa sebetulnya pelanggan lari itu karena kita. Ya, bukan karena kita hebat, tapi karena kita lengah. Kita tidak menyadari customer kita maunya apa. Jack Welch pada waktu dia menjabat CEO di General Electric mengingatkan agar GE harus berubah dari perusahaan yang menghasilkan produk barang menjadi perusahaan yang menghasilkan jasa. Jadi dari orientasi produk, Jack Welch minta untuk berorientasi kepada jasa melayani pelanggan. Oleh karena itu, Jack Welch berhasil melipat gandakan harga dari General Electric secara luar biasa pada waktu ia menjabat sebagai CEO. Nah, jadi tujuan customer accommodation itu, ya, kita tidak saja mempertahankan customer kita, ya, karena kita tahu bahwa mendapatkan pelanggan atau customer itu mahal, susah, butuh waktu. Tapi kehilangan mereka, gampang sekali. Ya, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, bahkan melampaui apa yang mereka minta. Nah, customer accommodation meliputi apa saja? Ya, tidak cuma harga tentunya ya, tidak cuma promosi, tapi juga kita bisa menjawab apa yang customer kita butuhkan. Ya, standar pengiriman seperti apa yang mereka mau, dokumentasi seperti apa yang mereka mau, ya, dan macam-macam. Dan tidak hanya terbatas pada harga atau promosi saja. Nah, kita melihat seringkali orang-orang di sales, tenaga penjual kita, mereka menjual, mempromosikan bisnis kita. Nah, tapi pada waktu mengimplementasikan ke operasional tidak berhasil. Karena pada waktu menerjemahkan kemauan pelanggan itu tidak bisa diterima dengan baik oleh bagian operasional. Nah, oleh karena itu, teman-teman di tenaga penjual juga harus dibekali bagaimana cara menggali kebutuhan pelanggan. Menyadari kebutuhan pelanggan maunya seperti apa, kemudian menerjemahkan kebutuhan tersebut kepada standar operasional. Nah, itu yang seringkali dilupakan. Nah, software dari CRM atau Customer Relationship Management sangat membantu sekali dalam kita menerjemahkan kemauan pelanggan sampai ke titik akhirnya, sampai ke bagian billing, sampai bagian penagihan. Mereka tahu kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Nah, di dalam customer accommodation, saya ambil dari beberapa buku Martin Christopher maupun dari bukunya Bowersox, ada 3 elemen yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk bisa berhasil melayani pelanggan. Dan ketiga elemen pelayanan ini bukan menjadi ranahnya bagian customer service saja, tetapi dari seluruh elemen organisasi. Ketiga unsur tersebut adalah
pra-transaksi, tahap transaksi, dan tahap pasca transaksi. Nah, di dalam tahapan pra-transaksi itu apa saja? Ini penting, menyiapkan informasi mengenai pelanggan kita. Tidak cuma harga, tidak cuma layanan, tetapi kita juga harus memahami policy yang diterapkan oleh perusahaan dari pelanggan kita. Apakah policy itu bisa sesuai dengan policy di perusahaan kita? Apakah SOP yang mereka terapkan bisa sesuai dengan SOP kita apa tidak? Apakah yang kita kerjakan bisa memenuhi KPI mereka apa tidak? Di dalam tahapan pra-transaksi, kita juga perlu memahami mengenai kontrak, mengenai manajemen risiko, mengenai sistem komunikasi dan lain-lainnya. Nah, setelah itu masuk ke tahap operasional atau tahap transaksi itu sendiri. Nah, di sini dibutuhkan bagaimana tidak cuma tim pelayanan pelanggan saja, tapi setiap bagian dari organisasi itu memahami setiap tahapan operasional dalam perusahaan kita kepada pelanggan. Bila terjadi sesuatu dalam sistem operasional kita, harus cepat tanggap, sampaikan pada mereka. Saat itu juga, jangan tunggu customer telepon kita, kontak kita. Jadi informasi tepat waktu, kebutuhan stok atau persediaannya cukup, itu sangat menunjang tahapan dari transaksi itu sendiri. Nah, kemudian tahapan pasca transaksi. Nah, di sini termasuk tahapan purna jual. Tidak cuma kita melayani apabila ada komplain, ada tuntutan, tapi kita juga harus minta feedback. Kita minta masukan dari mereka. Dan lebih jauh lagi, kita akan tanya, kira-kira masih ada lagi nggak yang kami bisa bantu? Ada lagi nggak pesanan lain? Atau ini kesempatan kita menawarkan program-program atau produk yang lainnya. Dan ketiga tahapan ini harus berjalan secara sinkron. Nah, seringkali perusahaan melupakan tahap yang pertama, pra-transaksi, dan sedikit memberikan fokus pada tahapan pasca transaksi. Lebih banyak fokusnya di tahapan operasional atau tahapan transaksi. Tidak salah, tetapi ketiga tahapan inilah adalah tahapan penting dalam kita mengakomodir kebutuhan dari pelanggan kita. Nah, untuk bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan pelanggan, kira-kira kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan oleh organisasi? Ya, tidak cuma pengetahuan tentang rantai pasok saja, tapi juga pengetahuan tentang sales dan marketing. Bagaimana memiliki mentalitas layanan pelanggan yang tidak hanya dimiliki oleh teman-teman di garis depan, tapi oleh setiap elemen organisasi harus memiliki mentalitas melayani pelanggan. Kita juga harus memiliki manajemen mengenai risiko, manajemen keuangan. Ya, kita harus memahami mengenai kinerja, SOP, dan sebagainya. Dan yang paling penting juga, di era digitalisasi ini, kita melek terhadap teknologi. Itu penting. Ya. Kenapa customer kita juga akan selangkah lebih maju kalau kita tidak cepat-cepat mengakomodir mereka. Nah, sebagai penutup, ingat bahwa customer accommodation adalah kegiatan seluruh elemen organisasi, bukan hanya kerjaan dari bagian pelayanan pelanggan saja. Pelanggan kita semakin menuntut, bukan karena mereka, tapi memang pasar berubah, persaingan semakin tajam. Nah, dengan kita bisa mengakomodir kebutuhan pelanggan adalah kunci kesuksesan bagi mereka sendiri. Ya, otomatis juga kesuksesan buat kita sendiri. Saya Hari Purwoko dari Go Solutions dalam Value Biz.